Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang. 5 menit, nggak sampai 5 menit, 3 menit lagi kita akan mulai sesi ngobrol bareng sama Ibu Sally. Beliau sangat expert sekali, nanti beliau perkenalan diri langsung deh ya. Yang pasti beliau ini mentor saya. Saya banyak belajar dari beliau. Sambil menunggu yang lain, dan nanti ada sesi Bu Sally akan sharing. Ya. Sama Bu Sally. Nanti akan ada yang terbaik tentunya ya. Kita akan kasih hadiah. Ada 2 hadiah voucher menginap dari Cordela Group, OHM. Jadi teman-teman sekalian nanti yang dapat 2 orang akan dapat tiketnya. Buat nginepnya kapan? Nantilah setelah sudah pandemi COVID-nya berakhir ya. Tapi yang penting lumayan kan dapat tiket gratis. Buat menginap, ngilangin stres nanti ya. Oke, di sini juga ada Pak Indra. Pak Indra, Ketua Umum dari Komunitas Sales Indonesia. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang teman-teman semua. Ya, mungkin Pak Indra mau ngomong dulu pembuka Pak Indra. Ya nanti tinggal 2 menit lagi. Setelah itu kita akan mulai jam 1 tepat. Silakan Pak Indra. Ya, ini adalah kegiatan ketiga dari kita ya, dari Komunitas Sales Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa melewati COVID-19 ini, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman karena atas bantuan teman-teman kita sudah berhasil membantu. Kemarin kita distribusikan sekitar 100 APD ke beberapa rumah sakit di Jakarta, dan kita juga membantu juga untuk mengirimkan bingkisan sembako kepada beberapa keluarga gitu ya di daerah Jakarta Timur. Jadi dari kegiatan ini mudah-mudahan kita hasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Amin. Siap. Jadi teman-teman sekalian, semua dana yang kita dapatkan dari acara ini, dari setiap peserta, semua dananya 100% kita donasikan untuk buat APD dan juga memberikan bantuan berupa makanan seperti itu. Jadi thank you sekali. Oke teman-teman sekalian, sudah menjelang jam 1. Kita semua sudah masuk semua. Total ada berapa ini? Nanti kita cek dulu. Saya cek sekarang yang sudah hadir ada kurang lebih. Ada sekitar 50 Pak. 50-an ya, 50-an. Siap. Nah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu karena materinya hari ini sangat menarik sekali dan juga sangat berguna buat kita semua. Teman-teman sekalian, saya memperkenalkan sedikit bahwa Ibu Sally Taher ini, beliau adalah seorang yang sangat expert sekali di bidang data analitik, dan juga beliau ini praktisi sebelumnya. Pernah lama di Citibank, sekarang ngurusin banyak bank-bank di bukan hanya di Indonesia, tapi di 6 negara. Nah, biar lebih enak, mungkin Bu Sally ceritain siapa sih Bu Sally? Iya, silakan. Oke, sekalian share screen boleh ya, Dedi ya? Iya, silakan. Oke, biar menghemat waktu nih. Oke. Nah, hari ini nih kita mau share nih sebenarnya dengan Dedi juga ya. Topiknya menarik banget tidak? Jadi unlock your sales team potential. Sebenarnya kalau kita lihat sales itu dapur ya, dapurnya. Tanpa ada dapur udah pasti nggak bisa makan ya satu perusahaan. Nah, dapur ini bedanya, kalau di dapur yang lain kan ada chefnya. Kalau ini sales teamnya. Nah, yang akan kita share sekarang ini adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas dari sales team kita. Nah, tapi pendekatannya beda. Kan ada pendekatan, Dedi nih, cuap-cuap, pasti motivasi, gitu ya. Gitu. Tapi selain itu ada juga faktor yang paling penting. Bagaimana kita mengkawinkan antara budaya dari perusahaan dengan sales team personality-nya sendiri. Nah, ini jadi mengkawinkan supaya makin potensialnya makin keluar, gitu. Itu topik hari ini. Mau saya lanjutkan aja langsung? Lanjut dong, langsung dong. Jadi, ya silakan. Ini saya share dulu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya tim kita nih. Kenapa namanya Sales Talent Analytics? Nah, yang analisis apa? Karena kita semuanya pakai data nih, Dad. Saya sendiri dulu sempat lama banget pegang sales. Di bawah sempat ada 1.000 orang di Indonesia. Ya, terus kemudian waktu pindah di Malaysia 2 tahun, sempat juga pegang 350 sales waktu itu. Terus sempat menjuarai juga se-Asia Pasifik, khusus di bidang sales. Nah, saya dibantu analytics ini oleh bisnis partner saya, Eric Sandosham, PhD, dan juga Tasya yang ada di sini. Nah, Tasya ini seorang psikologis, ya, yang memang sudah lama dengan kita dan menggunakan data, nah, terutama untuk yang sales. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita akan share sekarang ini bukan teori loh, Dad. Nah, menarik nih, karena orang sales suka malas teori kebanyakan. Capek gitu ya, teori gitu ya, enggak. Nah, karena saya sendiri udah pernah pegang sales, saya sendiri yang turun langsung, saya sendiri yang running organisasinya, dan juga mengerti bagaimana profil orang sales itu ternyata beda-beda. Dan sebenarnya kan Dedi selalu bilang, bisa nggak sih semua orang jadi sales? Saya bilang bisa, tapi ada tahapannya.
Ya, nggak bisa tiba-tiba jadi kayak Dedi, nggak bisa tiba-tiba jadi kayak Ko Alung gitu kan. Iya. Itu namanya mission impossible, kecuali memang ada diberikan Tuhan seperti itu gitu ya. Nah, jadi pengalaman kita menghandle 20 klien lebih di bidang ini gitu ya, dan dengan berbagai industri. Kemudian memang sudah kita memegang 6 negara ya, Indonesia, Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, memang berbeda-beda. Dan kemudian yang di sini kita memakai pendekatan analytics data. Nah, kita dengan mengetahui seperti ini, kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kita juga pernah mengerjakan bagaimana insentif dari sales itu bisa dirubah, kemudian nanti sales behavior-nya juga berubah. Ya, termasuk juga kita menganalisa kenapa orang-orang sales itu keluar. Nah, itu banyak lah, pokoknya yang sales ini kita udah lengkap banget deh paketnya. Ya. Iya. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau yang sebelah kanan ini hanyalah bidang-bidang lain yang kita pahami sampai saat ini ya di Red & White. Nah, perusahaannya sendiri namanya Red & White Consulting Partners. Merah putih lah, merah putih. Oke. Nah, ini nih, Dad. Ingat nggak nih? Masih dong, saya bikin videonya loh konten ini. Ini ternyata masih berlaku loh, Dad. Sampai sekarang. Angkanya aja diingat, 30, 50, 20. Dan ini terbukti secara statistik, ilmu statistik ya. Nah, jadi menurut pengalaman kita, kalau kita mau sukses membangun sales team, itu ada 3 hal. Yang paling kiri, sengaja saya taruh paling kiri, dan sengaja kotaknya paling besar. Karena paling penting, walaupun angkanya cuma 30%. Kenapa? Jadi ternyata kalau kita mau bangun sales team, 30% itu faktornya karena sales personality. Jadi kita pastikan bahwa kita tahu sales kita itu masing-masing loh, masing-masing individu itu tipe personality-nya seperti apa. Oh, 1000 juga artinya mesti di mapping dong ya, Sel ya? Harus di mapping. Saya jalankan 1000, saya pernah ada bank 9.000 loh. Menarik ya. Ya, jadi memang kita harus satu persatu, kemudian kita mapping. Nah, jadi dari kita mapping itu akan mewakili sebuah kultur perusahaan. Nah, kenapa? Karena kultur itu definisinya apa? Seringkali kita kalau masuk ke perusahaan, Pak, budaya di perusahaan Bapak apa? Ya kurang lebih begini-begini, nggak ada yang paham ya. Tapi sebenarnya kultur itu bisa diukur secara kuantitatif. Bagaimana? Bisa diukur ya, jadi bisa diukur. Bisa. Sales director itu bisa diukur. Nah, seringkali sales director-nya juga kurang paham ya. Sebenarnya sales kultur saya apa? Kultur itu ini manajer semua loh di sini, banyak manajer juga supervisor nih, menarik nih. Nah, nanti kita akan bahas. Kultur itu definisinya gampang, Dad. Kultur itu adalah perilaku dari orang-orang yang di dalamnya. Termasuk ownernya? Termasuk ownernya. Oh. Nah, kalau misalnya perilakunya 50% lebih itu sama seperti itu baru namanya kultur perusahaan. Oh, dan ini bisa diukur? Bisa banget, yang paling kiri ini. Ya, nah, nanti kita bahas selanjutnya ya, nanti selanjutnya. Nah, yang berikutnya sales support sama sales environment, ini semuanya di luar personality ya. Tapi nggak akan kita bahas sekarang ini, nanti bisa dibahas satu. Yang kita fokus adalah sebelah kiri. Mari kita lihat. Nah, dengan kita tahu nih sales personality baik yang kulturnya ya, jadi dari personality ini kita bisa tahu yang atas ini adalah kultur dari salesnya. Ternyata begitu saya masuk ke perusahaan dan dia ada tim sales, beda-beda loh, Dad. Dikira itu kalau satu unit ada unit sales semuanya sama. Iya. Ternyata beda banget. Ya, jadi kalau dari data kita beda, makanya nggak ada yang namanya alat ukur itu one size fit all, nggak bisa. Jadi kita benar-benar mesti masuk. Dan kemudian apabila kita bisa kawinkan dengan individu, sales personality-nya ini kan match. Jadi nanti perusahaan tahu dulu kultur dia apa, kemudian baru dia cari orang yang cocok. Oh. Nah, kebanyakan itu sekarang salahnya gini. Cari orang dulu. Kamu bisa jualan kan? Gitu. Tanpa tahu sebenarnya kultur perusahaan sendiri kayak apa gitu. Ya, nah jadi adalah mengawinkan ini. Mari kita bahas satu-satu dulu ya kulturnya. Nah, ini ada 3 nih, Dad. Yang pertama, kontrol, collaborate, dan compete. Kontrol seperti kita tahu dong, gitu kan? Iya. Collaborate artinya bekerja sama, compete artinya bersaing. Oke. Ya, nah mari kita bahas satu-satu. Kontrol. Nah ini menarik, Dan.
Dan saya ada klien yang sukses banget, tapi ternyata sales kulturnya itu kontrol. Apa itu? Ya, saya bahas yang box dulu. Ternyata kalau ada kliennya itu yang nyari bukan salesnya, tapi bosnya. Bosnya yang nyari. Bosnya yang nyari. Kasih lead ya, kasih lead. Nih, pokoknya ini. Makanya kenapa kalau kita lihat target settingnya, dia cuman manage klien aja. Nih kamu kelola ya, kamu kelola. Pokoknya ini kliennya dari saya, kamu kelola. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, yang achievement ini, itu biasanya dia hanya konsentrasi di 1-2 champion aja yang juaranya. Kenapa? Jadi misalnya kalau ada 20 sales paling cuma 2-3 orang yang jago gitu ya jualannya. Iya, itu kelihatan. 2-3 orang yang jago aja. Sangat terfokus. Kenapa? Karena si bosnya tuh cuma sama beberapa orang aja. Iya. Gitu. Nah, nanti kalau kita lihat scorecard-nya, itu biasanya satisfaction client. Jadi kliennya puas apa enggak. Terus yang kedua, pokoknya asal kliennya jangan tutup ya. Nah, kalau sekarang klien beda tutup ya. Gitu ya. Jadi bukan berdasarkan bookingan biasanya, tapi lebih kepada klien satisfaction. Karena kliennya sendiri yang megang itu bosnya. Bosnya, iya. Nah, sekarang kulturnya akibatnya apa, Dad, kalau kayak gini? Ini competitive culture-nya low, very low. Nggak berkompetisi. Tapi belum tentu bisa sukses ya, gitu. Saya ada klien yang seperti ini, Sambil selling ngomong, saya sambil ingat klien tersebut. Ya, lanjut saya. Nah, kemudian ini takut sama bos, respect to authority. Ya, pokoknya yes boss, gitu, ya kan? Nah, terus terstruktur dengan baik, ada SOP. Biasanya ini ada SOP-nya. Jadi sales yang jualan, dia ada SOP-nya dulu. Pagi kamu telepon, ini leads-nya, nanti kamu kalau ngomongnya gini, kamu closer-nya begini. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini biasanya ambisinya low, kecil. Kenapa? Kenapa? Nunggu aja. Oh, bos udah kasih, oke. Terus klien nanti udah ini. Dia tidak hunting, nggak nyari, menunggu. Nah, begitu menunggu, dia seringkali jadi gini. Ya udah deh, kalau bos gua nggak bawa klien, ya udah gua nggak perlu. Yang penting gua manage klien yang baru, yang sekarang aja deh. Gitu. Nah, ini kita sering sekali melihat low ambition. Nah, gitu ya. Iya, dapat. Kultur yang pertama. Kultur yang kedua, kolaboratif atau bekerja sama. Kalau kita lihat, kliennya ini bisa dia we receive, terima, dan juga dia hunting. Ya, jadi kombinasi. Target settingnya itu dari atas ke bawah. Oke. Ya, jadi ini saya kasih top down, ini targetnya, gitu ya. Dia nggak bisa apa-apa nih. Achievementnya, ini biasanya kalau kita bayangkan kalau grafik ya, itu ngumpul di tengah. Ngumpul. Ibarat kalau ada grafik tuh di tengah. Biasanya mediocre. Jadi itu top sekali enggak, bawah sekali enggak, begitu ya? Nggak ada outlier. Iya. Ya, scorecard-nya itu dia selalu number of activity. Jadi kegiatan, kamu telepon berapa, ini berapa, ya. Nah, jadi productivity ini sangat penting sekali diukur. Nah, tapi kalau kita lihat kulturnya apa? Teamwork. Ya, terus dia bisa leading, taking responsibility, dia bertanggung jawab, tapi tetap low ambition. Tetap, secara personal ya. Iya. Nah, tapi kalau dia bekerja dalam tim, bagus banget. Nah, biasanya kalau kayak gini perusahaannya, target dikasih, ya, begitu dikasih targetnya, dibagi rata. Iya, saya dapat poinnya. Ya, kalau satu nggak achieve, ditutup bareng-bareng. Iya, jadi ibaratnya kalau udah rasa-rasa bisa tercapai lah, tapi kalau pribadi belum tentu semuanya tercapai, ya, saya ngerti ini. Ya kan? Nah, sekarang ada yang ketiga nih, yang terakhir, kultur compete. Ini beda banget. Kalau ini dia pasti hunting, dia harus hunting new client, ya, nggak dikasih sama bosnya, ya nggak pernah. Pokoknya kamu cari. Targetnya bisa 2 deh, top down sama bottom up. Jadi karena dia biasa hunting, dia boleh memberikan masukan, bos, saya nggak bisa segini, saya mau akan masuk area baru, saya akan target segini, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah loh, ya kan? Nego di situ ya. Nego, gitu, targetnya nego. Dan achievementnya, Dad, bisa Pareto, 80-20 ada di sini. Oh iya, biasa yang jago ya.
kan? Di keton begitu ya. Ya. Nah, scorecard-nya individual revenue, individual profit, individual number of product. Gitu. Nah, kalau kita lihat kulturnya, ini baru competitive culture-nya tinggi. Semua individu saling berkompetisi. Ya. Terus achievement-nya strong individual, high ambition. Sama nggak puas-puas. Mau achieve lagi. Ya, gitu ya. Jadi kita 3C nih. Oke. Kontrol. Sel, sebelum masuk lebih lanjut, kita boleh ngomong dulu di sini ya, biar teman-teman bisa interaksi ya. Saya mau nanya, habis itu saya kesempatan buat yang lain. Begini, saya lihat bilang 3C ya, ada kontrol, terus ada collaboration. Collaborate. Nah, apakah collaborate sama compete ya? Nah, apakah ini kan Sally punya data selama ini kuat sekali. Apakah ini berlaku di semua industri gitu ya? Atau industri tertentu banyak kan begini gitu datanya? Karena kita pikir, wah kan industri saya berbeda gitu. Misalnya saya di retail, saya di perbankan, saya di macam-macam. Ya. Apakah culture ini saya dapatkan setelah melihat berbagai industri dari berbagai perusahaan? Oke, sebenarnya gini, kalau teori culture itu kan sudah banyak ya. Ya. Mulai dari banyak lah PhD bikin teori. Intinya gini, setiap teori itu harus diuji dengan data, gitu ya. Dengan pengalaman. Dan kita nggak bisa memakai banyak teori, gitu. Sama dengan profile assessment. Nah, yang kultur ini memang sudah kita uji dan bisa berlaku di berbagai industri, gitu. Yang pasti sales culture itu bukan satu, itu aja. Sering ada 3 ya? Ya, ada 3. Yang kalau saya bilang bisa kita ini. Jangan lupa ya, Dad, bisa dikombinasiin loh ya. Oh, jadi ada mungkin dia antara compete sama kontrolnya ada seperti itu komposisinya ya? Betul, itu biasanya perusahaan yang jual 2 produk. Oh. Gitu. Iya. Siap. Oke, saya kasih kesempatan buat 1-2 orang yang mau nanya. Silakan raise hand, nanti Tasya sama Pak Andi akan bantu. Silakan Pak Andi. Ya, silakan raise hand-nya. Nanti Pak Andi sama Tasya 2 pertanyaan saja ya. 2 pertanyaan. Silakan. Yuk, seru nih. Saya aja kayaknya nggak cukup 1 jam mau belajar banget nih. Kalau saya udah sering ketemu Sally, mau belajar mulu. Ya, silakan. Silakan. Ya, ini. Ya, izin bertanya dari siapa nih? Pak Edmi. Edmi, silakan. Atau Bu Edmi? Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Sally. Saya langsung to the point aja, menarik mendengarkan paparan Ibu Sally bahwa sebelum kita itu merekrut seseorang, kita harus memahami kultur dari perusahaan kita sendiri. Pertanyaan saya, andaikan perusahaan itu adalah perusahaan yang baru, itu biasanya butuh waktu berapa lama bagi perusahaan itu untuk mengenal budayanya sehingga dia bisa merekrut orang yang benar-benar yang pas dibutuhkan gitu loh. Apakah 1 tahun itu kelamaan atau 1 tahun adalah hal yang wajar? Butuh waktu berapa lama kira-kira bagi perusahaan baru itu untuk stabil menemukan dirinya sendiri gitu? Oke. Wah, pertanyaan keren. Thank you, Pak Edmi. Keren pertanyaannya. Ya. Oke, langsung silakan. Oke. Ya, langsung. Ini perusahaan baru ya. Perusahaan baru itu sebenarnya kalau mau mengetahui kultur, pertama harus ditentukan dulu oleh ownernya. Ya, ownernya. Kalau misalnya, saya balik lagi sedikit ya. Kalau misalnya output-nya itu adalah sesuatu yang memang ingin tidak berkompetisi, misalnya gitu ya. Contoh, kontrol ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang perlu SOP. Ya, contoh, kedokteran. Perlu SOP nggak tuh, Dad? Perlu dong, kalau nggak ada SOP-nya bahaya kedokteran. Salah suntik ya mati orang. Airlines, perlu nggak airlines? Keamanan, ya perlu, karena keamanan. Nah, ya kan? Sesuatu yang memerlukan SOP, artinya output-nya apa? Operational excellence, ya. Jadi SOP dibuat supaya nanti hasilnya itu bagus, perfect, jangan ada error. Nah, kalau memang produknya segitu, sebenarnya bisa nanti ditentukan di depan dulu, baru nanti diuji belakangan setelah orang-orangnya masuk, begitu, ya. Nah, kalau misalnya collaborate ini biasanya dia ada SOP sedikit, tapi ingin dikerjakan bersama-sama, gitu ya. Contoh. Biasanya ini perusahaan yang atasannya itu memang family, konglomerat misalnya, atau memang perusahaan-perusahaan yang kecil, tapi semuanya anggota keluarga. Gitu, ya kan? Contoh deh, Grup Salim. Grup Salim itu kan jualannya mie gitu ya. Kalau kita masuk ke dalamnya, itu benar-benar kolaboratif banget. Artinya kita memerlukan itu kerjasama, yuk, barengan yuk, jualannya barengan, tentuin produknya barengan. Gitu. Paling enggak kita udah pakai intuisi kita di depan bahwa saya ingin membuat kultur seperti ini. Nah, kalau yang terakhir compete, ini adalah kultur perusahaan yang ingin menang dari awal.
ayo kita mau buat produk, nggak apa-apa banyak saingan, but I want to be number one in the market. Gitu. Nah, tergantung mau yang mana. Tentukan dulu intuisinya, baru nanti setelah staffnya masuk, kita baru bisa buktikan bahwa oh ini ternyata kultur ini seperti ini. Bisa berubah nggak? Bisa banget. Oh. Tergantung orang-orang di dalamnya ya jadinya Sel ya? Tergantung orang-orang di dalamnya, tergantung juga nanti produknya laku di pasaran apa enggak. Bisa jadi kan berubah. Ya, siap. Thank you. Pertanyaan kedua tadi Admi ya. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Iya. Idealnya itu biasanya makan waktu berapa lama ya sampai si perusahaan itu menemukan karakternya sendiri? Tahun minimal, Pak Admi. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Supaya nggak banyak berubah ya. Thank you Pak Admi. Keren pertanyaannya. Ayo pertanyaan kedua. Ini khusus buat sales leader ya. Jadi jangan tanya gimana cara jualan. Kita cara jualan nanti. Ini konsepnya nih ya. Kita mau cari sales yang seperti apa. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Kalau nggak kita lanjut nih. Lanjut dulu ya, kita nggak usah lama. Lanjut lagi Sel ya. Sekarang kita masuk individual ya di Dad. Kalau tadi kan nah sekarang kan kita mau rekrut. Ternyata kalau menurut kita nih ada 3. Ada tipe lebah, ada tipe semut sama tipe serigala. Apalagi ini ya. Satu ya, sales personality-nya, tipe lebah nih. Tipe lebah ini kalau kita tahu lebah itu apa tuh Dad? Dia takut ya. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat communication style-nya, dia tenang. Terus dia cermat. Iya. Ya. Leadership-nya dia pasti bertanggung jawab, patuh pada atasan, bisa bekerja bersama-sama, terstruktur dan perlu SOP. Nah, biasanya motivasinya dia job security. Artinya dia perlu ada kerjaan dan perusahaannya cukup besar gitu ya. Atau dia cukup yakin bahwa perusahaannya itu akan aman damai supaya dia nggak dipecat lah intinya gitu. Ya. Ini para PNS dong, PNS ya? Bisa PNS, bisa juga nanti kita lihat matchingnya ya. Ini kan dia dulu. Nah, biasanya dia motivasinya job security sama need to belong. Need to belong itu artinya saya ingin menjadi bagian dari komunitas kerja ini. Saya ingin menjadi bagian dari perusahaan, gitu ya. Tipikal yang kedua, semut. Nah, kita tahu dong, tenang, cermat, dia komunikasinya bagus ya, bisa mempengaruhi. Nah, yang penting itu dia pasti ekstra mau, gitu ya. Nah, terus kemudian, tapi dia bekerjanya harus dalam tim. Kalau semut, kerja sendiri nggak bisa, ya kan? Dia harus dalam tim. Nah, makanya motivasinya need for relation sama need to belong. Artinya dia ingin menjalin kerjasama sama orang lain dan dia senang untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Jelas ya? Jelas. Terakhir, serigala. Nah, serigala ini dominan agresif, pintar mempengaruhi, cermat, tapi leadership-nya competitive spirit, responsive, taking responsibility, sama ini yang 2 terakhir penting banget nih, Dad, independent. Artinya dia punya mindset itu kuat dan bisa sangat kreatif untuk mengeluarkan ide-ide sendiri. Tidak tergantung sama tim, tidak tergantung sama bos. Ya kan? Iya. Nah, motivation-nya jelas, money. Ya, bukan job security loh. Job security sama money beda loh. Iya. Pokoknya dia, kalau yang tadi job security gaji tiap bulan aman. Kalau ini komisi yang penting berapa gede di Uber. Ya, di Uber. Nah, tapi ingat dia pasti ingin bervariasi. Nah, bosenan orangnya. Iya. Nah, paling nggak 3 ini aja dulu. Yang sebenarnya mesti diketahui dari profile assessment. Nah, berikutnya gimana caranya kita bisa matching. Iya. Nah, cara matchingnya begini nih. Gimana supaya yang paling dapat optimum matching itu supaya kita bisa dapat higher productivity sama lower attrition. Attrition ini adalah proses yang keluar. Iya. Kalau kulturnya kontrol, mestinya dia rekrutnya lebah. Kalau dia kulturnya kolaborasi, dia mestinya semut. Tapi kalau dia mau berkompetisi, dia harusnya ambil serigala. Nah, sekarang pertanyaannya, dia mau berkompetisi, ya, bisa nggak dia ambilnya lebah? Iya tuh, pertanyaan gitu tuh. Ya kan? Bisa aja, tapi nggak maksimum.
hasilnya yang nggak maksimal ya. Nggak maksimal. Ada nggak? Saya pasti ada. Tapi kita mesti kasih SOP. Untuk berkompetisi mesti ada SOP-nya. Iya. Karena orangnya tipikalnya harus ada SOP, harus dibantu. Kalau nggak ada SOP nggak bisa jalan dia ya. Nggak bisa jalan. Gitu. Misalnya nih, udah gue nggak mau tahu. Pokoknya hari ini lu pergi ke sini ya. Lu cari deh tuh. Dia nggak bisa. Dia harus tanya dulu. Pak Dedi, tolong kasih tahu saya di daerah itu apa potensinya, ada berapa orang, tipenya seperti apa, kemudian kurang lebih kira-kira berapa, saya mesti kemana, hari apa, jam berapa, gitu. Sampai begitu ya? Ada banget kan, kita punya kayak gitu. Tapi ingin berkompetisi. Nah, sebenarnya bisa jalan, bisa banget, tapi alangkah baiknya kalau misalnya orang-orangnya sendiri memang udah tipe serigala kan. Jadi lebih enak langsung bergerak ininya ya. Nah, ya kan langsung bergerak, nggak usah tiap hari mesti dimonitor seperti itu gitu, ya kan? Nah, cuman yang beratnya gini Dad, kalau kulturnya kontrol, orangnya serigala. Nah lo, hancur tuh ya, hancur dalam dicak-acak ya, nggak bisa dibilangin, melanggar aturan terus dari serigalanya ya. Nah, ya kan? Dan dia nggak pengen nggak ini kan dikasih bosnya, nih pokoknya kamu manage klien ini, nggak bisa bos, saya punya klien yang lebih bagus lagi. Kata bosnya, enggak, kamu cuma manage klien. Yang penting kamu do the best. Gak bisa bos, menurut saya punya pandangan lain. Nah, bisa bentrok. Gitu ya. Makanya kenapa akhirnya sebenarnya jalan nggak jalan, tapi productivity-nya nggak optimum. Akhirnya orang keluar. Gitu loh. Nah, sekarang ini contohnya, kalau misalnya kita pakai spider web. Ya, ini contoh kalau misalnya match. Kalau yang oranye ini adalah kultur dari perusahaan dan yang biru adalah personality-nya. Ini bisa dibuktikan dan bisa mesti digambarkan. Gitu. Oke, bentar Sally, mau nanya. Ini kan tadi Sally ngomong soal 3 tipe personality-nya. Terus ini kan DSC. Apa hubungan dengan DSC ya? Tadi kan ada spiderweb itu DSC. Nah. Oke, apa hubungannya? Yang sebelah kanan ini, yang binatang-binatang ini, itu kan tadi ada profile assessment-nya ya. Betul, iya tadi, iya. Didapatkannya itu didapetinnya dari DISC yang ini. Jadi combine cuman ya. Jadi kalau selama ini orang mapping cuma 4, tapi saya lihat dari 3 ini adalah combine dari DISC seperti apa ya? Ya, nah memang kalau profile assessment yang kita pakai, kita bukan cuma aja DISC. Karena kita nggak percaya bahwa one profile assessment itu fits all, enggak. Beda perusahaan akan beda-beda gitu ya. Nah, tapi yang pasti kita memakai kombinasi dari lebih dari 10 profile assessment dan kurang lebih ada 60 attribute. Jadi 10 profile assessment di-combine sama Sally? Dikombinasikan pakai alat statistik, kemudian kita bawa ke Switzerland untuk divalidasi. Siap, lengkap deh, udah lengkap, paket lengkap aja ya. Nah, ini contoh yang match sih, Dad. Iya. Nggak ada yang sempurna lah ya, pasti. Iya. Paling nggak jauh-jauh amat nih, antara yang sales culture, ini perusahaannya yang oranye, yang biru ini sales personality-nya. Nah, ini bisa optimal. Tapi ada juga yang kayak gini nih, Dad. Ya, kita contoh lagi. Ada lagi, kalau misalnya dia itu agak jauh. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau yang contoh-contoh yang seperti ini sebenarnya kita bisa lakukan gitu ya, dengan profile assessment yang ada, dan kita bisa melakukan keputusan rekrut atau nggak rekrut. Misalnya nih, yang oranyenya di sini, tiba-tiba yang birunya melenceng kemana-mana nih. Nah, kita bisa lihat, bisa jadi dia memang tidak kita rekrut, atau kita tempatkan di produk yang lain. Yang kira-kira, betul. Yang kira-kira mungkin perlu kontrol, perlu yang lain-lain, itu loh. Ya, jadi belum tentu harus nggak jadi. Oke? Ya, lanjut Sel. Lanjut ya. Nah, sebelum saya ini ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini siap. Oke, kita buka pertanyaan lagi ya, silakan ya. 2 pertanyaan, silakan teman-teman sekalian. Seru nih, saya aja mau banyak nanya. Cuma ntar kita sesi berdua ngobrol jadi Sel ya. Iya. Ayo, silakan. Ada yang mau nanya lagi teman-teman sekalian? Raise hand. Ini penting sekali loh, buat kita sebagai sales leader, nih punya anak buah, gimana nih? Sambil menunggu yang lain, saya mau nanya Sel. Jadi artinya kalau seperti ini, kita ukur sales culture-nya dulu dong ya? Ya, sebaiknya sih kita, dua-duanya kita harus lakukan. Sebenarnya sales culture itu kan tadi, kumpulan dari perilaku orang-orang di dalamnya. Jadi orang-orang ini dikumpulin, ntar jadi culture. Jadi bandingan antara satu orang sama keseluruhan itu ya?
Ya, jadi kalau Sudah misalnya ada Pak Dedi, mohon maaf Iya. sudah ada yang mau Silakan. bertanya. Ada yang nanya. Pak Ilhami ya. Silakan. Silakan Pak Ilhami. Silakan. Halo, Pak Dedi, Bu Sali. ya Siap. Saya Ilham dari Fiberstar, grupnya Ya, Sali. wah ini timnya Koko Thomas ya. Silakan Ilham. Iya, Bu, ini saya mau nanya kalau di tim sales kan biasanya ada 20% tim yang produktif, 80%-nya ya so-so lah gitu ya. Ya. Itu kan kayaknya udah common di dalam tim sales gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya terkait mengenai karakter apabila tim sales yang produktif itu biasanya dia punya kecenderungan agak-agak merasa dibutuhkan gitu lah, gitu. Nah, kadang memotivasi mereka itu butuh skill juga untuk kita agar dia tetap bisa sesuai dengan arahan kita gitu. Apalagi terutama biasanya bukan spesifikin gender ya Bu ya. Ini biasanya kalau wanita agak-agak gampang baper biasanya gitu ya. Nah, kira-kira ada tips nggak Bu untuk dia sebenarnya memang produktif tapi harus agak banyak lebih dipoles lagi gitu. Kira-kira ada tips and trick nggak Bu Sali buat dia tetap inline sama kita gitu. Baik, oke. Terima kasih nih Pak Ilham, bagus sekali ya. Ilham, ya siap. Pak Ilham, oke, Ya. Pak Ilham. Jadi begini Pak Ilham, kalau tadi kan kalau dia Pareto ya, 80-20 ya, itu kan biasanya tipikalnya itu serigala ini. Ya, serigala ini memang dia senang berkompetisi, tapi memang unik. Nah, saya memang menemukan tipikal-tipikal yang baper. Ya. Nah, sebagian besar memang tipe serigala ini adalah ekstrovert nih, Dan. Oh. Ya, nah, orang ekstrovert itu biasanya curhat ya. Oh. Nah, sebenarnya introvert juga punya kemungkinan juga dia berhasil. Cuman kalau introvert kan kalau baper disimpan. Iya, makan dalam. Makan dalam. Kalau ekstrovert kan ngomong gitu ya. Nah, memang tipikal serigala ini banyaknya memang ekstrovert. Kenapa? Karena memang dia itu tipikalnya memang mau isi in public, senang muncul di depan orang, gitu ya. Mudah, tapi memang jadinya baperan. Baperannya karena mereka share sebenarnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sebenarnya mereka itu baper karena mereka ingin lebih, ya, ingin extra mile, ingin berkreativitas dan ingin mencapai lebih tinggi lagi. Kalau saya boleh sarankan, diasah analytical skill-nya. Ini yang seringkali saya lihat tim sales itu atau para perusahaan, mohon maaf ya, tidak investasi di analytical skill. Gitu. Nah, itu kalau orang yang bukan tipe pemikir gimana, Sel? Kan banyak bukan memang pemikir, Dep. Kemampuan menganalisa. Tidak harus berpikir. Tidak harus berpikir ya? Ya, gitu ya. Karena pasti semua orang bisa berpikir, tapi kemampuan analisa angka, ya analisa strategi yang simpel-simpel deh. Hari ini saya mesti pergi kemana, itu akan membuat baperannya itu berkurang. Karena dia makin lebih jelas. Besok saya harus merencanakan pergi ke sini, gitu ya. Oh, angkanya kurang lebih kalau potensi ada di sini. Nanti akan saya perlihatkan juga ya. Oh, berarti saya potensinya ada di sini. Itu yang gampang-gampang. Udah banyak kok toolsnya seperti itu. Tapi analytical skill mesti diasah. Yang kedua, sales motivation, ya kan, yang selama ini Dedi pernah berikan. Tapi sales motivation tanpa dibarengi dengan sales analytical skill akan susah. Oh. Gitu. Siap. Jadi kemampuan analisanya juga bagus ya tim sales. Bagus dong. Siap. Thank you. Siap. Kita masuk pertanyaan kedua, Pak Ilham. Thank you ya pertanyaannya ya. Yuk. Tadi ada pertanyaan ini ada 4 orang sebenarnya yang sudah tadi angkat tangan. Iya, dipilih salah satu ya, Tas ya, dipilih salah satu. Oke, ini saya pilih dari Pak Andi ya, Pak Andika Saputra, saya unmute ya Pak. Siap, silakan Pak Andika. Saya langsung catat yang nanya siapa yang saya catat nih, silakan. Ya, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Bu Sally. Ya, thank you. Tadi saya dengar pertanyaan yang pertama sih menyambung dengan terkait bagaimana memanage sales culture, bagaimana memanage tim sales kita yang mungkin bisa dibilang tipikal serigala. Nah, kalau di tim saya mau tanya Bu Sally, memungkinkan nggak ketika kita kebetulan tim saya tuh di seniornya ini ada 2 orang sales cewek ya, cukup produktif dan mereka memang bagus jualannya oke. Tapi bagaimana kita memanage mereka? Tadi kan dibilang bapernya itu ya, memungkinkan kalau dia sedang tinggi, kitanya sebagai pemimpin, atasannya, kita yang buat mereka supaya tenang,
atau dengan kata lain kita buat dia tidak kita tuntut terlalu lebih gitu, itu sesuatu tindakan yang salah atau tidak sebagai sales manager? Itu aja Bu Sally. Oke, ya itu pertanyaan saya. Ya. Kalau dia tinggi, kitanya jangan tinggi. Saya coba untuk bagaimana coba menenangkan dia. Terus sayanya nggak mau nge-push dia, tapi seolah-olah kita mengarahkan ke jalan yang benar gitu aja. Salah nggak Bu? Gitu aja sih. Thank you Pak Deddy, Bu Sally. Ya, makasih. Ya, thank you Pak. Oke, mesti di-push apa enggak gitu ya? Ya, betul. Dianya nge-push, dianya nge-push anak buahnya. Pusing. Terima kasih nih Pak Andika. Saya punya pengalaman sendiri ya, pengalaman sendiri pegang sales. Nah, saya kebetulan punya pengalaman cukup unik, pegang sales yang berbeda-beda tipenya. Pernah memegang direct sales yang canvassing di jalanan. Saya juga pernah ngebangun dari nol dan pernah memegang juga tim sales yang memang di belakang telepon dan semuanya pakai analisa, gitu ya. Dengan dua status pekerja employment yang berbeda, yang satu kontraktual, yang satu lagi permanent staff gitu ya, yang ada level-levelnya. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya Pak Andika, human is amazing ya, nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa tim kita itu maunya serigala dan memang visi kita itu compete, coba di stretch. Nggak ada batasnya. Saya udah pernah berkali-kali Pak, dari cara yang kata-kata sampai naruh barang nih Pak. Waktu itu saya pernah, waktu saya di Malaysia dulu, kebetulan cewek-cewek Pak. Saya itu kalau telemarketing, entah kenapa, wanita is the best. Better productivity. Nah, kalau kita, terus kemudian waktu itu saya tanya, kamu kepengennya apa kalau kamu dapetnya bagus nih? Oh, supaya orang-orang sana itu senang kalau dapat branded bag, Pak. Ya. Jadi saya pergi ke toko Gucci waktu itu, saya tanya, wah nanti yang berikutnya serinya yang keluar apa? Oh ini, saya pasang tuh fotonya, saya figurain. Tiap kubikel saya pasangin itu. Supaya tiap hari mereka melihat bahwa untuk memenangkan 4 buah tas limited itu kalian mesti achieve 1,5 sampai 2 kali lipat. Dan dalam sebulan itu bisa. Ternyata manusia itu amazing bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada yang salah. Tinggal sekarang supportnya seperti apa, Pak Andika? Kalau saya selalu begini, kalau memang ada sales yang bisa lebih dari kita juga perusahaan harus beri lebih. Ya, kita pasang multiplier-nya itu berbeda Pak. Misalnya, kalau misalnya produk sales dia jualan 10 juta, ya kita kasih misalnya 0,1%. Tapi kalau dia bisa jualan 20 juta, jangan 0,1 juga. Kita kasih 0,2%. Nah, jadi itu bisa meningkatkan. Tapi nggak ada yang salah, Pak. Itu sudah betul. Thank you. Thank you, Pak Deddy, Bu Sally. Terima kasih, Pak Andika ya. Thank you, Pak Deddy. Kita lanjut dulu ya, nanti ada sesi pertanyaan lagi kok. Silakan, Sally, lanjut dulu. Tadi kita udah bicara matching ya. Nah, sekarang nih pertanyaannya di Dad. Kan Dad juga lagi mendidik SMK dan lain-lain ya. Betul. Nah, pertanyaannya kan pasti di dalam pikiran mereka, gue bisa nggak sih jadi sales? Susah banget terus ngeliat Daddy, aduh kejauhan, ya kan? Nah, sebenarnya bisa, Dad. Cuman ada caranya. Nah, ini dengarkan baik-baik ya caranya nih, kita dengar. Jangan lompat-lompat, gue mau jadi Daddy. Wah, salah ya gitu. Kita coba ini loh, journey 1. Coba jadi lebah dulu. Nah, ikutin SOP gitu ya? SOP dulu, tapi do your best. Jangan udah ngikutin SOP, nggak do your best, ya kan? Kalau misalnya dikasih atasan kita klien, ayo kita coba pelajari cara berkomunikasinya, ikutin SOP-nya dengan sebaik-baiknya. Jangan SOP tapi diikutinnya ya udah step 1 ikut, step 2 enggak, step 3 ikut, step 4 enggak, ikutin. Ya. Terus kemudian lakukan yang terbaik. Nggak harus winning kok, yang terbaik dulu. Yang penting kita belajar dulu jualan. Toh kliennya juga dikasihnya kan sama bos. Tapi jangan sampai kliennya kecewa, jangan sampai kliennya tutup karena kita nggak ngikutin SOP-nya, ya. Setelah dia jago di sini, baru dia boleh journey yang kedua. Jadi semut anggota tim, gue ikutan dong, gitu. Jadi dia udah bisa memenangkan, ada winning mindset, tapi dalam tim, belum individual. Jadi dia bersaingnya itu antara tim dengan tim. Ya, paling enggak dia punya mindset sudah mulai terbentuk sebagai anggota tim semut. Setelah itu baru kita masuk journey yang ketiga, jadi champion individual.
dia bisa bekerja secara independen, kreatif, begitu. Nah, apakah bisa langsung jadi 3? Ada yang secara natural, tapi saya yakin 1%. 1%? Ya, ada, ya kan? Tapi 1%. Tapi jangan, saya nggak bakat jadi sales. Enggak, saya nggak percaya tuh. Jadi coba dulu, ya, coba. Itu SOP. Iya. Dikasih lead gitu ya, Sel ya? Dulu, pelajari. Tapi harus jalanin dong semuanya. Kalau kasih lead, sehari 100, jalanin 100. Besoknya dikasih 200, jalanin 200. Komunikasinya diperbaiki. Kalau ada training communication, ikutin. Gitu kan, jangan semau-maunya. Gitu. Nah, baru nanti dia bisa masuk journey yang kedua, belajar. Gitu. Cukup jelas? Oke, sebentar saya mau nanya, Sel. Saya mau nanya. Kalau gitu setiap orang bisa berubah dong ya? Dari B, jadi N, terus jadi Wolf. Bisa berubah? Bisa. Bisa banget. Bisa. Karena kalau kita lihat, orang-orang yang punya lebah ini ya, ini biasanya latar belakangnya itu belum terekspos saja, Dad. Ya, latar belakang keluarga yang memang dia nggak bisa ngomong. Ya. Nurut, ayo kamu jangan melawan, turutin kata bapak. Nah, gitu ya. Latar belakang keluarga, tapi kan bisa diasah ya seperti itu. Begitu dia lingkungan baru yang berkompetisi, atau paling nggak journey 2 deh, berkolaborasi. Paling nggak dia mulai tenggang rasa, mulai bantu temennya, mulai dibantu, saling membantu, gitu kan? Yang tadinya secara individu takut, sekarang mulai berani, tapi dengan bantuan tim. Setelah itu, bisa nggak dia ke journey kedua? Bisa banget, ya kan? Pasti bisa. Saya aja mungkin tipenya dulu journey 1. Iya. Ya? Artinya peran sales leader penting sekali dong, Sel ya? Peran sales leader untuk bisa membuat journey ini 1, 2, 3 itu sangat penting sekali ya? Sangat penting. Dan memang sales leader, yang manajer-manajer di sini, ada yang memang jagoannya untuk mendidik journey 1, yang si lebah ini. Ada yang memang jagoannya untuk sales team yang model semut. Dan ada juga yang sales leader yang memang semuanya serigala. Menarik. Iya, itu bahkan kita ada analisa sendiri ya. Kurang lebih ada timnya itu gede banget, jadi ada di beberapa puluh kota. Dan kita lagi cari ternyata matchingnya itu nggak maksimum antara sales leader sama sales timnya. Gitu. Jadi pada waktu sekarang si perusahaan itu mau berkompetisi susah karena sales leader itu tipikalnya journey 2 deh. Dan ini buat akhirnya seringkali sales bagus keluar gara-gara leadernya ya. Jadi timnya itu yang serigala keluar, ya itu kelihatan banget dari profile assessment-nya kelihatan, ya. Yang kedua, sales leadernya itu juga nggak tahan di sini karena si bosnya bilang saya sekarang mau berkompetisi, fintech udah pada masuk, masa kita kayak begini terus, kan? Kita harus transformasi digital. Ayo kita berubah mindset. Sering dengar nggak tuh? Iya. Makanya tiap hari di perusahaan semua ngomong begitu. Ya kan? Berubah, ya. Tapi ownernya terus rekrut orang-orang di sini lagi. Tipenya itu lagi ya. Lagi. Makanya kenapa profile assessment itu penting banget. Jadi sekarang kan banyak sekali profile assessment tadi. Ya. Sales sendiri kan mengembangkan profile assessment yang seperti apa buat orang sales. Jadi berarti gini kan kita juga bingung kan, Pak, saya selama ini Bu, saya udah pakai DSC, saya pakai MBTI, saya pakai ini, pakai itu. Nah, apa bedanya dengan yang saya kembangkan? Karena saya lihat kan saya kuatnya di data nih. Tadi saya bilang kan, dengan data. Nah, apa perbedaannya dengan yang lain? Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal profile assessment, ini kebetulan topik yang berikutnya ya. Yaudah, lanjutin. Ya, nah jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat self profile assessment di tempat saya ini, kalau saya bilang inovatifnya gini, saya enggak, karena saya bukan latar belakang psikolog ya, kalau Tasya kan latar belakang psikolog. Sebenarnya saya nggak membuat yang baru kok, Dad. Yang namanya profile assessment itu sudah banyak yang punya reputasi, DISC, MBTI, wah banyak ya. Cuman karena saya itu senangnya masak pakai data, jadi yang ada itu saya kelola, itu saya uji. Kemudian saya lihat ternyata DISC itu nggak bisa cuma dipakai sendirian dan perusahaan itu dipaksakan hanya DISC, nggak bisa gitu. Nah, karena saya selalu uji kalau orang sales top itu di perusahaan ini kenapa dan kenapa orang ini topnya justru di perusahaan yang berbeda. Nah, ternyata
memang nggak bisa dipaksakan hanya satu profile assessment, mesti banyak dan variabelnya juga bermacam-macam. Makanya kalau kita lihat di sini, yang saya lihatin di sini, atribut yang saya punya ada sekitar 60 atribut lebih. Ada 60 atribut. Wow. Iya. Nah, 60 sales attribute ini yang sudah kita masak, sudah kita kelola, dan akhirnya kita uji. Dan sampai sekarang saya masih ngembangin lagi gitu ya. Kenapa? Yeah. Karena zaman berubah, Dad. Zaman fintech, zaman milenial. Itu pasti udah ada perilaku baru. Ya, yang harus kita uji coba melalui pendekatan data dan analytics. Nah, jadi kayak contohnya ini gitu ya, leadership seperti ini. Jadi kita kumpulin supaya nanti kalau kita bisa lihat resultnya nih. Nah, ini hanya sebagian dari 60 atribut tadi ya. Iya. Lihat, ini hanya berlaku misalnya di satu perusahaan. Contoh, competitive spirit-nya rendah, ambition-nya rendah. Ini berarti kulturnya apa tuh, Dad, tadi? Kulturnya tadi tuh yang KPI, pokoknya. Kontrol. Iya, kontrol ya. Pokoknya ingat KPI deh itu. Nah, ya kan? Independent mind-nya rendah, tapi pede, gitu kan? Jadi ini bisa kolaboratif, yang collaborate atau dia yang kontrol, tapi pasti bukannya compete. Iya. Nah, kalau kita compete, ini nanti ada atribut lain yang muncul. Begitu, atribut lain yang muncul. Nah, bisa jadi atribut-atribut ini juga berbeda setiap perusahaan. Tergantung owner-nya siapa, gitu ya. Tergantung misalnya visi misinya apa, dan tergantung kondisi terakhir. Ada perusahaan yang tadinya adem ayem, Dad. Adem ayem aja, udah biarin aja, yang lain-lain maju silahkan. Tapi kita segini-gini aja. Tiba-tiba ownernya ganti. Ganti anak generasi kedua ya. IPO. Iya. Dia pula lagi gitu kan. Nanti saya mau profit, naik 20%, dobelin. Mati semua. Mau nggak mau, ini diulang. Ya kan? Diulangnya mulai dari leadersnya dulu, Dad. Kamu tuh seperti apa? Oh, ini pengalaman bener-bener deh ya. Real ya? Ya, saya atributnya kayak gini loh ya. Saya tuh profilnya kayak gini. Cari mana tim saya yang mirip-mirip sama saya. Yang bisa ngikut saya. Ya, udah pasti kalau mau berkompetisi, profil yang saya liatin di screen ini masuk atau Dad? Nggak masuk lah. Bisa stres ya. Itu dia makanya. Jadi penting sebenarnya kita mengetahui ini, gitu. Ini menarik dong, Sel. Sekarang kan dunia lagi berubah nih. Kalau orang bilang sekarang new normal kan. Sebelumnya kita nyari prospek santai, sekarang kan udah kondisi begini. Artinya behavior salesnya juga mesti berubah ya, perusahaan juga mesti berubah ya. Iya. Perusahaan harus berubah dong. Dan ini ya, kalau kita lihat yang terakhir nih, ini beda apa namanya? Beda bisa beda-beda. Kalau ini saya coba kombinasiin ya, yang peta Indonesia ini peta growth, sales growth. Kalau hijau gitu ya, kalau yang merah ini artinya yang masih kecil sales growth-nya. Jadi perlu dikembangin. Sedangkan yang hijau ini contohnya aja ya, ini udah berkembang. Tergantung nanti produknya. Kebetulan perusahaan ini mengembangkannya di daerah Indonesia bagian timur. Makanya di sini growth-nya tinggi sekali. Ya, yang ini bisa jadi memang marketnya itu sudah apa ya namanya sudah penuh lah ya, gitu. Iya, ketat. Tapi kita bisa matching dengan personality di bawahnya ini. Nah, ini bisa jadi nanti ada salesnya dipindah-pindah, mobility, gitu. Jadi, kamu kok di sini terus nih? Ini udah merah loh kamu nih. Kamu competitive spirit-nya tinggi. Saya pindahin ya yang ke hijau. Nah, kayak gitu, ya kan? Kalau enggak, orang yang si serigala itu di merah ini, matilah dia. Iya, udah nggak ada ini lagi ya. Udah nggak ada tantangan. Padahal, dan dia income-nya makin lama makin turun kan? Iya, mesti dipindah jadinya. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat, kalau secara sales ini masih berkembang nih yang hijau-hijau, pindahin yuk. Nah, terus kita lihat. Gitu. Ini kita udah pernah mengerjakan di 9.000 sales yang waktu itu megang 3 juta customer. 9.000, luar biasa ya. Saya nggak pernah ngurusin 9.000 sales ya. Sekarang ngurusin 1.000 anak SMK aja udah sakit kepala saya ya. Sakit kepala ya, Dad. Nah, ini kontennya sekarang mau buka pertanyaan atau gimana? Siap. Oke. Kita akan buka pertanyaan dulu, 1-2 pertanyaan nanti saya bisa lanjutkan, masih ada waktu. Silakan yuk, Mas. Oke, sudah ada Pak Andri. Pak Andri, saya unmute ya, Pak.
Ya, silakan Pak Andri. Silakan Pak. Baik, selamat siang Pak Dedi dan Bu Sally. Iya, siang Pak Andri. Iya, kebetulan saya megang cukup banyak sales juga di bawah saya, cuman memang dengan tipikal yang berbeda-beda. Dan kebanyakan mereka itu fresh graduate lah istilahnya. Jadi sempat pengalaman mereka bekerja di salah satu perusahaan, tapi cuma paling lama setahun. Nah, memang agak sebenarnya kalau tipikal saya adalah tipikal, mungkin saya mencerminkan diri saya sendiri yang kreatif dan lebih banyak melepas. Jadi hampir serigala. Ya, karena saya udah mulai berarti step saya sebagai lebah sudah, semut sudah gitu. Nah, sekarang saya jadi serigala. Masalahnya serigala ini harus punya anak buah yang tadinya saya lepas gitu. Teman akhirnya emang kacau nih, anak-anak mesti diapain gitu loh. Karena sebenarnya kalau kultur perusahaan sendiri, kultur perusahaannya sendiri lebih ke kompet ya, Pak? Atau kolaboratif? Lebih ke kontrol. Oh, ke kontrol. Waduh. Pak Andri adalah seorang serigala di sebuah perusahaan yang kontrol yang stabil ya. Nah, kan pusing kita kan. Karena saya pada dasarnya pengen mengembangkan sales itu, ya udah lu cari sebanyak-banyaknya gimana caranya untuk gini gitu loh. Iya. Sedangkan kalau perusahaan minta untuk secara ada kontrolnya. Iya. Ini yang bagi saya menyikapi, karena pada akhirnya anak-anak buah saya kalau emang akhirnya saya karena agak lost control juga terhadap anak buah saya. Karena ya memang productivity mereka ada yang ya tadi 20-80, ada yang masih 20% bagus, yang 80% so-so dan mungkin cenderung di bawah gitu loh. Yang di 50% lagi cenderung di bawah. Nah, ini yang saya bagaimana sarannya untuk mengembangkan tim sales saya ini supaya lebih bagus lagi. Iya. Dengan tipikal mereka sebagai istilahnya mau saya bentuk jadi serigala belum bisa, cuma jadi ini karena saya sendiri ya tadi saya bilang itu gitu. Serigala, Bapak serigala, anak muridnya B ya. Silakan Bu Sally, seru nih. Ya. Silakan Ini yang kita bahas tadi ya, Det ya. Iya. Ininya serigala, perusahaannya kontrol. Oke. Yang pertama begini, kita harus cari balance ya sebenarnya, harus cari yang seimbang. Mau tidak mau sebenarnya kita kan mau mencapai productivity yang lebih gitu ya. Betul. Yang pasti begini Pak, pada waktu kita, saya senang Bapak berarti paham betul personality Bapak sebagai seorang serigala di sini gitu ya. Karena banyak juga Pak sales leader yang nggak tahu gitu ya. Nah, tinggal yang pertama, step pertama Pak, yang tim Bapak ini kita mesti tahu bahwa apakah memang semuanya adalah serigala gitu ya, atau memang ada kombinasi gitu. Apakah memang ada kombinasi yang disemut ataukah memang harus yang kontrol gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu profil-profilnya, nanti development plan-nya atau trainingnya bisa kita sesuaikan, adjust gitu ya. Contoh nih misalnya kayak Dedi kan kasih sales motivation ya, Det ya. Iya. Rasanya beda nggak antara ke serigala, ke semut sama lebah? Beda. Kalau yang serigala, langsung lari. Kalau yang kontrol, iya lama, panasnya lama. Ya kan, panasnya lama. Dan ini memerlukan berkali-kali, betul nggak, Det? Betul. Diulang, harus pelan-pelan gitu. Nah, kalau misalnya dia dipaksakan, akibatnya apa? Dia langsung tidak mau jadi sales, keluar dari ruangan training, ya kan? Itu resign. Nah, jadi yang pasti tahapnya kita pahami dulu timnya, Pak. Ya, supaya development plan-nya itu jelas, dan kalau memang Bapak ingin tetap mau harus compete gitu ya, menjadi serigala, mau tidak mau nanti memang ada seleksinya, seleksi alamnya setelah mereka melakukan series of training gitu ya. Berapa orang yang dari semut bisa ke serigala, berapa orang yang dari lebah bisa ke semut dan kemudian ke serigala. Tapi nggak apa-apa, serigala ini tipikalnya itu nanti pasti 80-20. Kita hanya membutuhkan 20% of the team. Gitu ya. Nah, nanti pasti 80% akan buang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap survive di perusahaan yang kontrol? Nah, ini menarik nih. Ya kan? Serigala perusahaan yang kontrol ya. Saya boleh kasih contoh ya Pak ya. Contoh salah satu klien kita adalah perusahaan airlines yang terbaik di dunia ya, nomor 1. Nah, tidak di sini sudah pasti gitu ya. Nah, jadi perusahaan airline ini Pak mau nggak mau kontrol. Semuanya itu mengikuti SOP termasuk orang salesnya. Tapi kalau kita lihat dia nomor 1, gitu ya. Jadi begini. Ada beberapa kontrol yang memang harus di dalam tanda kutip dipatenkan, Pak. Patenkan itu begini. Kalau saya melihat kultur perusahaan yang kontrol itu sebagian besar prosesnya hanya proses SOP.
atau SOP-nya itu aturannya hanya berkisar sekitar proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 gitu ya. Tapi yang saya pelajari dari klien yang ini Pak, kenapa dia bisa menang, itu dia ada SOP tetap dalam kontrol, tapi SOP-nya SOP to win the market gitu ya. Contoh, customer satisfaction. Kalau misalnya di pasar itu customer satisfaction itu ada 70% gitu ya, 60%, dia harus 90% gitu. Terus yang kedua, revenue, itu bagian dari SOP. Nah, kalau misalnya marginnya misalnya kira-kira revenue to expense ratio-nya itu 2, dia harusnya 4. Jadi tetap achieve profit gitu ya. Ketiga, market share. Kalau misalnya ada market share, itu market share-nya misalnya, oh saya sekarang masih 20% misalnya, saya mau winning the market share. Itu bagian dari SOP dan itu step-stepnya ada, journey-nya ada. Nah, jadi nggak apa-apa di bawah kulturnya kontrol, tapi SOP-nya mesti masuk komponen-komponen yang untuk win the market juga, Pak. Market share, revenue, itu mesti masuk, Pak. Kalau enggak, nanti hanya kontrol prosesnya saja. Saya mungkin bisa kasih tambahan juga. Grup Salim di sini kan tadi ada salah satu. Fiber. Nah, itu luar biasa. Kontrol pasti ya, atau collaborate ya. Ada collaborate, ada kontrol. Tapi kok menang terus? Kenapa? Karena ownernya selalu bilang, if I cannot win the market, I won't launch the product. Kalau saya nggak bisa menang, saya nggak akan mau. Nggak mau launch produk, nggak mau rilis produk baru. Itu SOP-nya, gitu. Oh, ini menarik ya. Jadi nilai kompetitif masukkan dalam kontrol ya, dalam SOP ya. Bisa. Siap. Seru banget. Ada lagi pertanyaan, Tasya? Sebenarnya saya mau banyak nanya, cuman saya beri kesempatan buat teman-teman sekalian. Karena saya sering ketemu ada dalam chat ya nih Pak Dedi. Jadi ya, siap. Dibacain Tasya. Jika tim yang diberikan adalah buangan dari divisi lain, bagaimana saya harus membangun ulang sales team? Oh, buangan. Iya. Dilihat dulu dong, buangannya apa ya, bentuk sampah ya, Sel ya. Sebentar, saya mungkin kasih dua alternatif. Kalau buangannya dari non-sales ya, kemudian menjadi sales. Nomor 1 memang balik lagi yang tadi, rule-set journey-nya ya. Kalau memang dia cocok, ya kan, dia punya, mulailah dari yang tahap bawah dulu, dicoba. Ya, kalau memang nanti memang mau sampai ke semut ini juga lumayan, gitu ya. Paling nggak dia bisa bekerja sama dengan tim. Tapi kalau dia sudah individualistik, kemudian juga dia nggak mau ngikutin SOP, ya udah nggak usah jadi sales aja, gitu ya. Buang. Kalau gitu dibuang lagi gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya potensi, nggak apa-apa. Paling nggak dia ngikutin dulu dan dia memperlihatkan yang terbaik. Nah, kalau dia dari sales, kalau dia memang punya pengalaman sales, dibuang juga, bisa jadi dia ada potensi udah langsung jadi ini nih, jadi semut. Gitu. Mungkin dia nggak harus dari bawah. Paling nggak dia kan sudah paham sales SOP-nya gitu ya. Dia udah biasa di bawah kontrol. Nah, gimana caranya sekarang pengembangannya adalah bisa bekerja sama dengan tim. Syukur-syukur buangannya langsung ke serigala gitu. Siap. Menarik. Saya jadi kepikir nih ya, saya kepikir pas Sally ngomong, saya ngerasain introduksi diri, saya ngeliat, saya termasuk orang yang berantakan begitu ya, kalau bukan tipe orang kontrol. Tapi saya lihat, karena kontrol diperlukan supaya mengarahkan pelan-pelan bisa collaborate, bisa akhirnya jadi seorang serigala. Nah, artinya peran sales leader saya lihat ini sangat penting sekali, dan kebetulan ini semua adalah para sales leader, begitu ya Sel ya? Ya, betul sekali. Makanya kenapa kalau sales leader ya, Dad, itu profile assessment-nya lebih kompleks. Oh, jadi ada assessment khusus buat sales leader? Ada. Oh. Kalau yang saya lihatin kan ini sales semua. Nih. Oh, ini sales leader. Nah, coba kira-kira kalau organization sama vision leader kan? Iya, betul. Ya, kalau kita lihat kan di sini dia rendah karena memang ini hanya untuk sales personnya saja. Tapi begitu sales leader nggak bisa dong. Iya kan? Ambisi mungkin nggak harus tinggi-tinggi banget, tapi visi dan organisasi ini artinya apa? Dia bisa melakukan koordinator gitu ya, mengkoordinasikan harus tinggi, gitu. Sama stress management harus tinggi. Dia bisa bekerja sendiri. Ada lagi, gitu. Iya, ini kebetulan saya lihat salah satu peserta dari sekolah nih, ada Ibu Yuli saya lihat di sini ya, dari sekolah. Nah kalau sekolah gimana ya? Sekolah kan selama ini nggak ada salesnya, tapi terus mereka mesti nyari apa? Tetap nyari siswa. Nah itu gimana? Ngukur siapanya ya? Oke, kalau sekolahnya harus compete apa enggak? Bersaing enggak? Sekarang sekolah mesti compete, kalau enggak siswanya dari mana?
Oke. Kalau misalnya sekarang sekolah mau nggak mau, kalau saya bilang sih memang semuanya harus compete ya. Dan karena saya lihat kalau klien-klien saya yang masih kontrol dan collaborate, kayak setengah-setengah gitu. Karena saya selalu, karena saya dari awal selalu di compete. Karena kalau compete itu kita bisa bertahan, kita bisa mundur ke collaborate sekali-sekali, bisa ke compete sekali-sekali gitu ya. Tapi jiwa kompetisinya tuh harus ada gitu ya. Kalau menurut saya kalau sekolah, sebagian besar kan sekolah itu memang kadang-kadang excuse gitu ya, atau alasan gini, kan segitu pendidikan, itu belajar sales. Betul banget. Aduh maaf ya. Gak apa-apa. Ya, tapi kalau saya bilang harus mulailah, paling nggak, disiplin dulu setiap hari punya leads, taruh SOP-nya apa, sales prosesnya kayak gimana. Kadang-kadang suka cuek jadinya, begitu ada yang tertarik, nggak ada prosesnya, nggak diproses lama, 5 hari, seminggu, 2 minggu, gitu kan. Paling nggak ada SLA-nya lah, gitu. Yang kedua, ada sales lead setiap hari, ya. Nah, mulai dulu yang kontrol, baru nanti bisa buat tim yang agak besar, buat berkolaborasi. Tapi SOP-nya sudah ada, karena SOP itu penting, dan SOP sales itu penting banget. Tetap perlu ya, tetap perlu. Ya. Oke, Sel, ini kita waktu tinggal 2 menit kurang lebih. Tadi kan ngomong soal profiling. Sally kan ada bikin profile, betul ya? Ada profile assessment, betul ya? Nah ini, boleh ceritain sedikit, Sel? Nah kalau profile assessment kita yang tadi saya udah ceritain ya, sebenarnya itu adalah kumpulan dari banyak banget profile assessment di dunia ini, dan memang saya selalu uji coba terus dan mengembangkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini holistic online assessment. Kalau kita lihat ini lebih dari 10, mungkin sekarang kurang lebih hampir 15-an udah kita kombinasikan. Dan di sini kuncinya adalah berkorelasi dengan kinerja bisnis performance. Jadi saya nggak akan ambil kalau nggak ada korelasinya. Karena memang konsultan kita itu adalah memang background-nya selalu mengkorelasikan. Saya dulu waktu kerja di bank sebelumnya, saya selalu tanya sama HR Director, ngapain beli profile assessment kalau saya nggak bisa nebak orangnya bisa berhasil apa enggak. Ya kan? Betul. Harus bisa nebak dong. Mungkin nebaknya ya itu tadi, paling nggak 30% nebakan benar gitu ya. Nggak mungkin kalau bisa sampai tinggi banget. Yang kedua, ini harus bisa cepat dan harus komprehensif gitu. Karena kenapa? Profile assessment kita dipakai oleh salah satu airline terbaik di dunia. Wow. Nah, para kandidat ini, nggak mau lebih dari 1 jam. Awesome. Ya kan? Iya. Makanya harus paling nggak antara 45 menit sampai 1 jam, tapi kita udah bisa capture, udah bisa nangkep banyak. Ya, paling nggak minimal 60 atribut di dalamnya. Yang terakhir, harus real time dong. Iya. Nggak bisa lagi nggak real time. Masa nunggu, mesti berhari-hari untuk dapetin. Dan kenapa pentingnya real time? Karena lingkungan berubah, kondisi berubah. Ya kan, bisa jadi kayak sekarang COVID-19, kemarin mau compete, sekarang kontrol. Ya kan, nggak bisa lagi mau compete sama siapa sekarang. Nah, mau nggak mau yang namanya real time result, ini juga bergantung sama kandidat-kandidat atau leader yang berubah. Misalnya nih, kemarin mungkin leadernya orang-orang lama, tiba-tiba perusahaan bilang, saya mau ganti yang baru. Kan bergantiannya nggak bisa nunggu lama-lama. Nah, makanya dan bisa juga kalau misalnya ada orang baru masuk, ini jadi cepat, nggak bisa nunggu lama-lama. Karena kan orang kalau apply sales leader gitu, kita mulai tiba-tiba lama gitu kan, orangnya udah keburu lain. Siap, thank you. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya bilang, Sally ini orang hebat, luar biasa, dan beliau tuh biasa megang akun-akun perusahaan besar. Jadi jarang megang perusahaan kecil. Kenapa? Emang beliau tuh di sana lah hebatnya. Terus saya bilang sama Sally, ini kan teman-teman sales dari berbagai macam perusahaan, nggak semua perusahaan besar, ada perusahaan menengah sama kecil. Nah, biasanya teman-teman sekalian, saya tadi ngomong sama Sally, kalau bikin sales personality ini, tesnya satu orang tuh bisa 500 ribuan, minimal 350 ribu per orang. Tapi tadi Sally ceritakan, satu perusahaan tuh ada 1.000, 2.000, 9.000, jadi bukan duit 350 ribunya, ya, tapi 9.000. Nah, terus saya bilang sama Sally, boleh nggak bantuin? Untuk edisi untuk edisi gini deh, lagi pandemi COVID kan, orang lagi pada pusing, stres. Nah, saya bilang sama Sally, teman-teman sekalian, tadi saya ngomong secara pribadi, begini, buat teman-teman yang nonton acara ini, kita boleh kasih khusus ya, Sally ya, kali ini ya, Sally ya, karena ini COVID-19, saya minta Sally, boleh nggak, Sally, untuk kalau teman-teman mau assessment, sales timnya, cuma bayar 119 ribu. Boleh ya, Sally ya? Cuma kali ini doang ya?
Ya, kaliin doang. Tapi di sini nggak boleh ya. Kalau nggak, saya bisa digorok sama Sally. Dad, ini bikinnya setengah mati ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, buat teman-teman yang mau, nanti segera langsung hubungin Pak Andi. Pak Andi boleh, kelihatan mukanya Pak, yang mana sih Pak Andi? Boleh menunjukkan. Nah, ini ada tuh di situ ada ya, Andi Wu, ya. Boleh hubungan dengan Andi Wu. Nah, jadi khusus ya, karena kita punya datanya. Bagi teman-teman yang ikut acara hari ini, boleh hubungin timnya, hubungin Pak Andi. Pak Andi, saya mau share. Ya, kalau teman-teman, saya nggak yakin, nggak apa. Mulai dengan diri sendiri dulu aja gitu, Sel ya. Diri sendiri, nanti bisa lihat, nanti kalau mau lanjut. Nah, ini khusus buat lagi kondisi seperti ini aja, kita kasih 119.000. Tujuan kami, saya dan Sally udah ngomong di awal, kalau di tes nih, saya sama Sally punya kesamaan. Kami orang yang baik hati dan tidak sombong. Gitu. Filantropi. Udah di tes loh, Dedi udah ya. Iya. Jadi Sally udah tahu lah, saya orangnya seperti apa. Saya duit bukan yang utama, tapi saya bisa berdampak, teman-teman sekalian. Ya, Sally juga banyak membantu. Kalau mesti bayar Sally, mesti bayar berapa ratus juta sebagai seorang yang expert konsultan perusahaan besar. Jadi teman-teman sekalian yang mau, silakan, ini pilihan, kita tidak mau maksa, karena kami dalam menjualan adalah silakan dipakai kalau dibutuhkan. Tapi visi kami satu, yuk kita mendidik tim dengan lebih baik, gitu Sally ya. Tahu potensi mereka, kembangkan, sehingga akhirnya perusahaan berkembang, kita sebagai sales leader juga enak, bisa ngomong setiap orang. Dan kita punya benchmark ya, Dad. Nah, karena udah banyak banget kita. Tapi tolong dikasih tahu kita benchmarknya mau seperti apa ya. Nah, punya banyak benchmark. Sales leader dari CEO sampai bawah. Tuh ya, jadi mungkin jangan satuan, jangan Pak saya satu mau di benchmark ya, jangan juga ya. Tapi kalau misalnya terus pusing juga saya sama tim. Misalnya Pak saya satu perusahaan nih, perusahaan retail, saya mau di benchmark sampai sebulan, mungkin kita bisa bantu ya Sel ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian hubungin aja sama Andi Wu, nanti Andi Wu akan bantu semuanya. Sebelum ditutup saya mau kasih hadiah, saya perjanji hadiah tadi ya. Iya, ada 2 orang. Saya pikir tadi yang nanyanya bagus itu adalah siapa ya? Yang pertama nanya yaitu Edmi sama Andri. Edmi sama Andri. Edmi dapat 1, Andri dapat 1. Nanti hubungin sekalian Pak Andi Wu deh, Pak Andi Wu hubungin Pak, alamat rumahnya di mana? Nanti kita kirim vouchernya lewat dikirimin secara pos ya. Jadi teman-teman sekalian, thank you sekali buat waktunya. Walaupun lagi kondisi susah, kita punya semangat yang tinggi buat belajar. Thank you juga buat Bu Sally. Kita tangan dong buat Bu Sally dong. Yeay! 119 loh. Iya. Makanya, kalau bukan karena saya kenal sama Sally, nggak bakalan dikasih ya. 19-nya karena COVID-19, Sel. Ya. Kalau COVID-29, 129.000 begitu. Ya, tadi yang ikutan 119 loh, Dad. Ya ikut 19 orang juga. Ya, ikut, oh iya, kok bisa pas ya? Wah, ini ajaib sekali ya. Yang ikut hari ini pun 119 orang, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian kita foto bersama dulu ya. Boleh keluarin semuanya mukanya. Kita foto bersama dulu. Oke. Ya, yuk silakan Ibu Yani, Pak Doni. Pak Doni pakai masker lagi di jalan pasti ya. Siapa lagi? Ken Marius, boleh keluarin mukanya. Pak Andi boleh bantu di capturein bisa Pak Andi? Saya lagi pakai. Ya, Pak Andi lagi baju dulu ya. Ya. Screen yang halaman pertama dulu, Ibu Yani, Pak Ken Marius, silakan, biar nanti kelihatan. Nanti dikirim grup. Pak Indra juga. Pak Indra bisa bantu capture nggak, Pak Indra? Nggak bisa ya? Pak Andi, aturnya Pak Andi ya? Bisa, Pak. Saya bantu capture juga. Siap, oke. Yang pertama dulu, senyum dong, senyum. Halaman pertama, senyum. Oke. Sudah Pak, halaman kedua? Pak Indra capture halaman kedua, tunggu sebentar ya. Nah, tuh Bu Yani keluar tampangnya tuh, gelap amat Bu Yani. Begitu foto aja muncul semua. Iya, ayo muncul semua dong. Udah semua muncul? Udah Pak Indra? Sebentar Pak, saya capture ulang takutnya ntar ada yang nggak kena. Iya tuh Bu Yani terang tuh jelas. Ayo senyum. Kemarin soalnya ada yang komplain Pak, waktu nggak kena. Di foto, ya siap. 1, 2. Itu Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap udah semua ya? Thank you Pak Indra. Mungkin ada satu hal yang mau disampaikan Pak Indra? Itu aja Pak. Terima kasih banget buat Bu Sally udah kasih udah kasih pencerahan. Saya banyak banget dapat dapat pencerahan hari ini. Saya yakin teman-teman semua juga dapat. Jadi tentang culture perusahaan ini memang nggak terlalu mungkin banyak dari kita yang belum ngerti, belum sadar juga tentang company culture dan kemudian sales personality seperti apa. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi ngerti, oh sales yang ini harus gini, oh yang ini seperti ini, dan culture kita seperti apa gitu. Jadi baik sales leader maupun salesnya nggak stres.
saling menghadapi apa namanya kok beda gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga mau ingatkan juga kita masih ada satu sesi berikutnya. Minggu depan kita bersama Coach Irawan ya. Jadi satu sesi lagi yang akan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk ikut. Yang belum ikut boleh kontak ke Pak Andiwu atau boleh kontak ke Bu Yani. Thank you banget sekali lagi buat Bu Sally Tahir. Kita kasih tepuk tangan yuk, sama-sama yuk. Thank you. Silakan izin live. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya pamit dulu ya. Sally, thank you ya. Thank you banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Bu Sally.